Om Swastiastu, Ibu Yati. Mohon izin perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Maharani Budi Sengtias, nomor absen 15 dari kelas 11A3, kelompok 3 Biologi. Jadi hari ini kelompok kami mendapatkan materi yaitu organ peredaran darah serta sistem peredaran darah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai organ peredaran darah tersebut. Yang pertama yaitu jantung. Jantung memiliki ciri-ciri yaitu ukurannya segenggam telapak tangan dari pemiliknya. Lalu untuk beratnya adalah dari 220 gram hingga 260 gram. Untuk fungsi dari jantung itu sendiri, jantung berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, dibahas di kelompok sebelumnya bahwa darah bisa menjadi alat transportasi nutrisi ke organ-organ tubuh. Nah, hal itu bisa terjadi karena bantuan dari jantung yang memompa darah. Tanpa adanya jantung, darah tidak bisa mengalir. Dan selanjutnya, kita akan bahas tentang bagian jantung, yaitu yang pertama adalah dinding jantung. Jantung terdiri atas 3 lapisan dinding, yaitu yang pertama adalah epikardium, bagian paling luar, yaitu menutup permukaan jantung, yang terdiri atas lapisan sel mesotelium. Yang kedua adalah miokardium. Nah, bagian miokardium ini merupakan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung yang mampu berkontraksi untuk memompa darah. Selanjutnya ada endokardium atau bagian yang terdalam. Nah, bagian ini tersusun dari lapisan endotelium. Bagian ini melapisi jantung dan katup dan juga pembuluh darah yang masuk dan keluar jantung. Selanjutnya, di dinding jantung terdapat perikardium yang membungkus jantung. Nah, perikardium ini berfungsi untuk menahan jantung, menjaga jantung, dan melindungi jantung dari infeksi. Dan di dalam lapisan perikardium itu terdapat cairan, yaitu cairan perikardial. Nah, cairan perikardial ini berguna untuk sebagai pelumas saat otot jantung berdenyut untuk mengurangi adanya gesekan, dan juga sebagai alat peredam dari kejut untuk melindungi jantung dari cedera. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur jantung. Sebelum lanjut ke struktur jantung, saya ingin membahas sedikit mengenai vena dan arteri. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Sedangkan arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Nah, lanjut struktur jantung, yaitu jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 bagian di atas dan 2 di bagian bawah. Untuk di bagian atas ada atrium kanan atau atrium dexter dan ada atrium kiri yaitu atrium sinister. Sedangkan di bagian bawah ada ventriculus dexter yaitu bilik kanan, sedangkan ada ventriculus sinister yaitu bilik kiri. Nah, selanjutnya atrium membantu mengisi penuh ventrikel sebelum mengeluarkan darah dari jantung. Jantung dibagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan dari jantung itu bertanggung jawab untuk membawa darah kotor atau darah yang rendah di oksigen dan tinggi di karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bagian kiri bertanggung jawab untuk membawa darah bersih, yaitu darah yang tinggi dengan O2 dari paru-paru. Selanjutnya, dalam jantung ada 4 katup, yaitu pada satu di pintu keluar dari masing-masing 4 bilik tersebut. Yang pertama ada yang keluar dari atrium kanan, yaitu katup trikuspid. Yang kedua adalah katup yang keluar dari ventrikel kanan, yaitu katup pulmonalis. Yang ketiga adalah katup yang keluar dari atrium kiri, yaitu katup mitral atau bikuspid. Dan yang keempat adalah katup yang keluar dari ventrikel kiri, yaitu katup aorta.
Masing-masing katup bekerja satu arah untuk mencegah aliran balik darah dalam sistem. Katup normal memiliki 3 daun katup, kecuali katup mitral yang hanya memiliki 2. Makanya dinamakan bikuspid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembuluh darah, yaitu pembuluh darah adalah tempat yang membawa darah ke jantung dan meninggalkan jantung. Yang pertama adalah pembuluh darah vena cava inferior. Vena cava inferior membawa darah dari bawah tubuh, yaitu di bawah dari diafragma, yaitu pada kaki biasanya. Dan yang kedua adalah vena cava superior, membawa darah dari organ atas. Sebagian besar darah yang dibawa adalah darah kotor dan akan bermuara di atrium kanan. Yang ketiga adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kotor dari jantung ke paru-paru untuk dioksigenasi. Dan yang keempat ada vena pulmonalis kanan dan kiri, membawa darah bersih kembali ke jantung yang akan bermuara di atrium kiri. Dan yang kelima adalah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah yang membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai darah yang terdioksigenasi dari jantung ke tubuh. Yang pertama yaitu darah dari vena cava superior dan inferior bermuara di atrium kanan. Lalu atrium kanan mengkontraksikan darah melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan, yaitu ventrikel dexter. Dan ventrikel kanan berkontraksi dan mengeluarkan darah melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bercabang dan membawa darah ke paru-paru, kiri dan kanan untuk menerima oksigen dan melepaskan CO2. Setelah darah meninggalkan paru-paru, darah yang mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Vertical pulmonalis mengosongkan darah ke atrium kiri. Atrium kiri mengontraksikan darah melalui katup bikuspid ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri kontraksi mengeluarkan darah melalui katup aorta ke aorta dan ke seluruh tubuh. Halo, perkenalkan nama saya Nikari Sinta Febiadelia dari kelas 11 A3 nomor absen 31. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia, lebih tepatnya mekanisme peredaran darah manusia. Sebelumnya, sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik, dan juga sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai mekanisme rinci bagaimana sistem peredaran darah tersebut. Kita mulai dengan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik. Pada mulanya, bilik kiri akan memompa darah, kemudian darah dipompa oleh bilik kiri akan menuju ke pembuluh aorta. Darah yang kaya nutrisi dan juga oksigen tersebut kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ketika selesai diedarkan ke seluruh tubuh, maka darah pun akan mengangkut zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida. Nah, darah yang kaya karbon dioksida tersebut kemudian akan dialirkan ke jantung melalui vena cava superior. Nah, melalui vena cava superior, kemudian darah pun akan kembali lagi ke jantung, lebih tepatnya di serambi kanan. Setelah sampai di serambi kanan, darah pun akan mengalami sistem peredaran darah kecil, di mana tujuan dari sistem peredaran darah kecil ini adalah untuk menukarkan kembali, yaitu karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, kemudian sistem peredaran darah kecil dimulai dari ketika bilik kanan memompa darah. Ketika dipompa oleh bilik kanan pun akan menuju ke arteri pulmonalis. Darah yang mengandung karbon dioksida setelah dialirkan ke arteri pulmonalis kemudian akan menuju ke paru-paru. Ketika sudah di paru-paru, maka akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan menjadi oksigen. Nah, darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan dialirkan ke vena cava inferior, kemudian akan kembali lagi ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Nah, kita sudah mengetahui tentang sistem atau mekanisme peredaran darah pada manusia. Baik, Bu Suyati dan juga teman-teman semuanya, dari penjelasan teman saya sebelumnya yang seru banget, di sini saya bakal melanjutin dengan materi yang berbeda tentunya.
Nah, teman-teman semuanya, kalian pernah mikir nggak sih gimana sih mekanisme peredaran darah di tubuh kita? Jadi di sini saya bakal ngebahas tentang itu nih teman-teman dan juga ibu guru. Gimana sih? Kenapa sih peredaran darah ataupun mekanisme peredaran darah itu penting banget untuk tubuh kita? Jadi kita bisa bayangkan dulu nih, kalau misalnya tubuh kita ini merupakan kota besar, yang dimana darah merupakan kendaraan atau mungkin motor atau mobil yang terus berputar atau semacam gojek untuk membawa oksigen atau makanan, bahkan zat-zat penting ke seluruh warga kota. Anggapannya, warga kota itu merupakan sel-sel yang ada di tubuh kita. Jadi, mekanisme peredaran darah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada sirkulasi portal. Nah, sirkulasi portal ini unik banget loh ibu guru dan juga teman-teman, karena dia tuh nggak langsung ngebawa darah ke jantung, tapi ke hati dulu nih. Nah, kita bisa bayangkan nih, misalnya kalian tuh ngidam banget pengen makan makanan import dari luar negeri, anggapannya coklat. Nah, coklat dari import itu, dari luar negeri itu, sebelum disebarluaskan ke Indonesia, pasti harus ngelewatin bea cukai terlebih dahulu kan? Anggapannya kayak gitu, darah sebelum diimport ke seluruh organ tubuh kita, itu dibawa ke hati dulu nih, sama halnya kayak coklat ke bea cukai tadi. Jadi, darah itu ke lambung, lalu ke usus dan juga pankreas, dan di limpa. Lalu dikumpulkan melalui pembuluh darah yang disebut vena porta hepatica menuju hati. Nah, di hati, darah ini disaring dulu nih teman-teman. Dari zat beracun, dibersihkan dan nutrisinya itu disesuaikan agar siap diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi anggapannya tuh kayak kalian tuh bikin empasi untuk adik kalian gitu loh. Nggak mungkin kan kayak zat-zat yaitu apa sih yang remah-remahannya itu ikut dikasih ke adik kalian. Jadi itu disaring dulu sampai nemu cairan yang pasti untuk masuk ke tubuh adik kalian. Lalu yang kedua itu sirkulasi koroner. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu dari ke hati, yang ini tuh justru di dalam jantung kita sendiri nih teman-teman. Meskipun jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, ia juga butuh yang namanya pasukan darah nih. Nah, namanya pembuluh koroner. Jadi pembuluh koroner ini seperti pipa kecil yang melingkari jantung nih. Yang dimana si pipa koroner ini membawa oksigen dan juga nutrisi khusus agar otot jantung ini tetap kuat dan juga bisa bekerja terus tanpa henti. Jadi kalian masih tetap hidup, pompa kayak gitu. Nah, kalau misalnya sirkulasi koroner ini, dia itu bisa tersumbat dan juga bisa terjadi serangan jantung karena bagian jantung itu tidak mendapatkan cukup oksigen nih teman-teman. Jadi, kalian itu harus bersyukur karena jantung kalian itu bisa memompa dengan seluruh tenaga, dengan seluruh kekuatan agar kalian itu bisa tetap hidup dan tidak mengalami henti jantung kayak gitu. Nah, tapi ini belum selesai nih teman-teman. Masih ada materi selanjutnya. Ayo kita ke slide selanjutnya. Baik ibu guru dan juga teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke materi yang seru banget. Jadi kalian tuh pasti pernah dengar kan kalau misalnya di rumah sakit, di puskesmas itu tentang tekanan darah. Jadi sekarang kita akan mempelajari terkait diastol dan juga diastol. Diastol dan juga sistol ini merupakan sebuah pengukuran untuk tekanan darah. Jadi, apa sih tekanan sistol dan juga diastol? Tekanan sistol merupakan tekanan darah saat jantung itu mulai berkontraksi untuk memompa darah keluar ke arteri. Saat vertikal kiri jantung memompa darah ke aorta, tekanan darahnya akan mencapai ke puncaknya. Contohnya ada di gambar sebelah. Misalnya, kalau misalnya tekanan darah itu 120/80 mmHg, angka 120 itulah adalah tekanan sistolnya. Sedangkan tekanan diastol itu apa sih? Tekanan diastol merupakan tekanan darah saat jantung itu lagi relaksasi atau saat darah mengalir balik dari pembuluh ke jantung. Kayak contohnya tadi, angka 80 itu menunjukkan tekanan diastol. Jadi tekanan sistol itu saat jantung itu lagi kerja keras banget. Tapi kalau misalnya tekanan diastol saat jantung itu lagi istirahat atau lagi masa relaksasi gitu.
Baik, Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya, pasti kalian gak sabar banget kan materi selanjutnya apa? Tapi sebelum itu, kalian pernah gak sih berpikir pas kalian masih ada di dalam kandungan ibu kalian, kok kalian bisa bernafas ya? Kok kalian bisa mendapatkan nutrisi dan sebagainya? Kok kalian masih tetap hidup loh, padahal ada di dalam plasenta? Jadi materi ini menarik banget karena kita bakal belajar terkait peredaran darah pada janin. Pas kalian masih bayi banget dalam perut kandungan ibu kalian, paru-paru kalian tuh belum bekerja loh teman-teman. Jadi janin itu nggak bernafas dengan paru-paru kalian sendiri, melainkan kalian itu mendapatkan oksigen dan juga nutrisi dari ibu kalian melalui plasenta. Nah, darah yang kaya oksigen dari ibu kalian itu akan masuk ke tubuh kalian pas kalian masih janin lewat vena umbilikalis. Terus itu menuju jantung dan beredar ke seluruh tubuh kalian melalui beberapa jalur seperti foramen ovale dan juga ductus arteriosus. Lalu ke paru-paru, arteri umbilikal, baru ke plasenta. Kayak gitu loh, kayak struktur-strukturnya. Nah, pas kalian lahir dan juga mulai bernafas, saluran-saluran khusus ini akan menutup dan peredaran darahnya itu akan berubah seperti orang dewasa nih teman-teman. Jadi dari struktur-struktur peredaran darah pas kalian masih bayi, aku harap kalian udah ngerti ya. Jadi teman-teman, mekanisme peredaran darah ini itu bukan hanya tentang darah yang mengalir, tapi juga tentang gimana sih tubuh kita tuh bisa mengatur semuanya secara cerdas. Dari awal banget kayak penyaringan ke hati, terus kita suplai ke jantung, tiba-tiba ada tekanan darah yang teratur, sampai sistem yang luar biasa, sampai kita tuh bisa hidup dari kita kecil dari janin sampai sekarang. Jadi teman-teman semuanya itu harus bersyukur. Apalagi kita harus berterima kasih gak sih ke ibu kita, karena udah mengorbankan banyak banget hal dari pas ngehamilin kita. Sampai situ dulu ya presentasi atau materi dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin presentasi selanjutnya, yaitu mengenai sistem limfatik. Tapi sebelumnya, mari kita ketahui apa sebenarnya sistem limfatik itu. Sistem limfatik adalah jaringan organ, pembuluh, dan jaringan yang bekerja sama untuk memindahkan cairan bening dan encer, atau yang sering kita sebut dengan nama cairan getah bening, kembali ke sistem peredaran darah. Nah, lalu selanjutnya, apa sih fungsi dari sistem limfatik tersebut? Yang pertama adalah untuk mengumpulkan kelebihan cairan dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke aliran darah. Lalu yang kedua adalah membantu tubuh menyerap lemak. Dan yang ketiga adalah melindungi tubuh dari penyerang. Atau secara tidak langsung, sistem limfatik adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, lalu poin selanjutnya adalah bagaimana sih sistem limfatik ini dapat bekerja? Yang pertama adalah sistem limfatik ini bekerja melalui plasma yang keluar dari kapiler. Setiap hari sekitar 20 liter plasma merembes keluar melalui pori-pori dinding kapiler untuk membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan sekitar. Lalu yang kedua adalah penyerapan nutrisi dan pengembalian limbah. Jaringan menyerap nutrisi dan meninggalkan limbah, kemudian plasma mengambil kembali limbah tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah plasma kembali ke aliran darah. Nah, dari tadi yang sekitar 20 liter plasma, sekarang hanya sisa 17 liter plasma kembali ke kapiler dan masuk lagi ke aliran darah. Lalu yang keempat adalah sisa cairan menjadi limfa. Dari 17 cairan tersebut, masih ada sekitar 3 liter cairan sisa yang tertinggal di jaringan, lalu diambil oleh kapiler limfatik, dan biasanya itu disebut dengan nama limfa. Lalu yang kelima adalah pergerakan limfa ke pembuluh yang lebih besar. Limfa mengalir ke pembuluh limfatik yang lebih besar dan terus didorong menuju ke area dada. Lalu yang keenam adalah masuknya saluran utama limfatik. Limfa akhirnya mengalir ke dua saluran besar di bagian dada atas, yaitu saluran limfatik kanan dan saluran toraks. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, limfa kembali ke aliran darah. Kedua saluran tersebut nantinya akan bermuara ke vena
subclavia sehingga limfa kembali masuk ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu selanjutnya adalah anatomi apa saja sih yang bekerja pada sistem limfatik ini? Yang pertama ada namanya sumsum tulang. Sumsum tulang di sini berfungsi untuk memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit sebagai bagian vital dari sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua adalah timus. Timus adalah tempat pematangan sel T atau sel darah putih untuk melawan virus, dan biasanya sel ini tuh adalah sel yang paling aktif sebelum kita mengalami yang namanya pubertas. Lalu yang ketiga adalah kelenjar getah bening. Menyaring getah bening dari sel rusak, bakteri, dan sel kanker, menyimpan limfosit untuk pertahanan tubuh. Kurang lebih sekitar 600 tersebar di seluruh tubuh. Lalu yang keempat adalah limfa. Limfa menyaring darah, membuang sel darah tua, serta menyimpan sel darah merah dan trombosit cadangan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah MALT atau jaringan limfoid terkait mukosa. Terletak pada bagian amandel, saluran nafas, usus, dan usus buntu yang dimana berfungsi untuk mendeteksi dan menghancurkan kuman yang masuk melalui mukosa. Baik, sekian penjelasan dari poin saya. Saya akan lanjutkan mengenai poin bagian lain sistem limfatik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Chandra Dewi, nomor absen 21 dari kelas 11 A3. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai limfatik yang sudah dijelaskan oleh Adila tadi. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian lain dari sistem limfatik. Yang pertama itulah limfa. Limfa atau cairan dari jaringan tubuh yang tidak diserap kapiler, mengandung protein, lemak, sel rusak, kuman, dan juga limfosit atau sel darah putih. Selanjutnya yang kedua yaitulah pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik, jaringan tabung dengan ketup satu arah yang menyalurkan limfa ke dua saluran utama di dada, yaitu ductus thorax dan juga ductus limfatik kanan. Yang ketiga yaitu adalah saluran pengumpul, yang dimana ductus thorax dan juga ductus limfatik kanan menyalurkan limfa ke vena subclavia kembali ke aliran darah. Nah, yang keempat yaitu adalah amandel dan juga adenoid, yang dimana menangkap patogen dari makanan dan juga udara, bagian pertahanan pertama dari tubuh. Nah, selanjutnya yaitu adalah kondisi dan juga gangguan sistem limfatik. Yang pertama yaitu adalah limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening akibat infeksi, peradangan, atau kanker. Yang kedua ada limfedema atau penumpukan cairan karena sumbatan limfatik sering di lengan dan juga kaki. Yang ketiga yaitu adalah kanker limfatik atau limfoma, yang dimana pertumbuhan tak terkendali limfosit atau Hodgkin atau non-Hodgkin. Yang keempat adalah gangguan lain, yang dimana yaitu limfagitis, yang dimana peradangan pembuluh limfa. Selanjutnya adalah limfagioma, yang dimana kista berisi cairan atau bawaan lahir. Yang selanjutnya yaitu limfagietasia usus, hilangnya jaringan limfa di usus. Selanjutnya yaitu limfositosis, yang dimana kelebihan limfosit. Selanjutnya yaitu filariasis limfatik, infeksi parasit yang merusak sistem limfa. Selanjutnya yaitu adalah penyakit Castellan, pertumbuhan sel berlebih dalam sistem limfa. Selanjutnya yaitu adalah limfagioleuomimatosis atau sel otot abnormal tubuh di paru-paru dan juga ginjal. Sindrom limfoproliferatif autoimun, yaitu kelebihan limfosit di organ tertentu. Nah, yang terakhir yaitu adalah limfadenitis mesenterica, yaitu peradangan kelenjar getah bening di perut.
Nah, yang selanjutnya yaitu dalam menjaga dan merawat sistem limfatik. Tes dengan dua cara, yaitu tes pemeriksaan dengan CT scan dan juga MRI digunakan untuk melihat kondisi sistem limfatik, dan juga hasil tes menjelaskan fungsi dan juga kemungkinan gangguan. Nah, berikut yaitu cara menjaga kesehatan. Yang pertama, hindari paparan bahan kimia beracun. Yang kedua, minum cukup air agar limfa mengalir lancar. Yang ketiga yaitu olahraga dan juga makan sehat secara teratur. Yang keempat, konsultasi dengan tenaga medis bila ada keluhan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.